Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah bergabung. Selamat bergabung dengan kami, Bapak dan Ibu dari ThinkWeb. Seperti biasanya, setiap pagi hari Jumat, kami mengadakan kelas webinar dalam kaitan dalam satuan program di program digital marketing di sekolahmu. Jadi, selama 1 jam ke depan kita akan diskusi karena sesi hari ini kita akan mengundang narasumber, jadi kita akan diskusi dengan narasumber. Sebelum kita mulai, ada beberapa informasi yang akan saya sampaikan. Pertama, mengenai absen. Mengenai absen akan diinformasikan di akhir dari kegiatan, jadi nanti ditunggu saja informasi mengenai absen. Lalu mengenai pertanyaan mengenai prakerja bisa disampaikan ke nomor 0813 88 111 756. Segala sesuatu yang berkaitan dengan platform, dengan sertifikat, dengan insentif, dan lainnya bisa ditanyakan ke customer service dari sekolahmu, karena kami tidak punya informasi mengenai hal-hal tersebut. Baik, kita akan masuk ke sesi hari ini, ke diskusi hari ini. Saya akan mengundang teman saya, namanya Yosep. Halo Mas Yosep. Halo, Apa kabar? aku baik-baik aja, Bung Rama. Gimana, Ra? Terima kasih udah mau join dan berbagi sama teman-teman prakerja hari ini. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol dan cerita, dan pasti banyak sekali sih informasi atau pengalaman dari Yosep yang bisa dijadiin inspirasi sama teman-teman. Yosep tuh pernah bikin buku nih. Ini masih ada kan di toko buku, masih banyak kan? Di Gramedia nggak tahu masih beredar apa enggak gitu. Tapi kalau misalnya udah nggak ada, di gudangku masih ada kok. Kirain udah habis mau cetak ulang. Di buku ini salah satu yang menarik adalah jadi ini tuh cerita bagaimana Yosep dari Lampung ya, Sep? Betul. Dari Lampung, dan apa yang dia lakukan waktu ke Jakarta, dan salah satu yang buat saya sih sangat menginspirasi adalah bagaimana dia jalan dari satu kantor ke kantor lainnya dan benar-benar pegang map gitu untuk lamar kerja. Jadi yang biasanya ditonton di sinetron-sinetron itu ternyata dilakukan dengan nyata sama Yosep ya, Sep ya. Jadi apa sinetron tersanjung aja kalah episodenya gitu. Jadi teman-teman kalau pengen tahu ceritanya soal apa, bisa bisa cari bukunya atau nanti cari di Instagramnya Yosef. Ceritanya sangat menarik. Tapi ada belakangan ini ada hal yang cukup menarik juga, karena kalau saya sendiri kebetulan kami berteman sudah cukup lama. Kita sempat satu kantor sebelumnya, untuk terus kemudian kami masing-masing bikin perusahaan sendiri-sendiri. Tapi belakangan ini buat saya ada yang menarik karena Yosef buka bisnis baru yang kaitannya sama makanan. Sebenarnya sebelum-sebelumnya udah ada ya, saya kayak bakso ya waktu itu. Ya, tutup. Oke, oke. Kita mulai dari situ dulu deh, dari bisnis dan tutup gitu. Oke. Nah, Gimana, Sar? jadi dulu selain memang ngantor gitu ya, kantoran, jadi aku coba selalu nyari side income-nya nih. Karena kita nggak pernah tahu gitu loh. Kalau kita kerja mungkin kita di layoff atau kita di PHK atau kantor kita bangkrut, kita nggak pernah tahu. Tapi saya berusaha selalu mencari side income selain saya kerja itu apa gitu. Nah waktu itu pernah buka bakso gitu, ternyata ngurusin makanan ribet banget. Terus akhirnya kita nggak nyampe 2 tahun dan ngurusin SDM gitu-gitu, ternyata PR-nya banyak banget. Terus akhirnya ya udah kita tutup gitu. Selama berapa lama? Sempat jalan berapa lama? Kita 2 tahun lah. 2 tahun ya lumayan. Waktu itu sih kayaknya modal cepet juga habis buat setup buat di awal, karena kita bukan nyewa ruko, di ruko sendiri, tapi kan tetap aja perlu di setup, beli peralatan dan lain-lain lah gitu. Habis itu kita nggak bicara soal service yang ini ya, bisnis yang, kalau yang production house ya memang itu berjalan dan itu service. Karena lebih menarik untuk diskusi yang tadi tuh, terus habis itu tutup, terus
Abis itu ada lagi nggak sebelum yang sekarang nih? Habis itu tentang kulineri atau tentang apa nih? Tentang kuliner. Enggak ada, baru yang kemarin pas COVID aja gitu. Habis yang Nah, bakso, saya nggak pernah ke apa bisnis ke kuliner yang lain gitu. oke. Ini menarik soalnya tadi Yosef bilang justru memulai sebuah bisnis ketika masa COVID. Berarti kan Betul. ada situasi yang dianggap sama banyak orang adalah situasi sulit. Tapi Yosef Iya, justru berhasil ngelihat jadi sebuah peluang. Gitu. betul. Apa bisnisnya dan apa yang dilihat? Eh kan kita semua tahu gitu ya, semua orang akhirnya di rumah aja, nggak ada kesibukan apa-apa, terus kita mau ngomongin di kantoran juga, walaupun kantornya buka, tapi kliennya nggak ada order juga percuma gitu. Terus kalau kita mau jualan misalnya kayak baju atau handphone atau properti, ini kan semua orang semua lagi fokusnya gimana cara bertahan, yang paling bisa bertahan itu ya kebutuhan pokok gitu. Nah waktu itu kan sebenarnya bukan karena saya buka kulinernya, jadi ini kecelakaan sebenarnya. Kenapa saya bilang kecelakaan? Jadi awal mulanya sebenarnya dari hobi. Saya hobi 2017 itu temen ada yang ternak ayam, ayam kampung ya. Saya bingung loh, emang ayam kampung bisa diternak gitu? Bisa, saya belajar. Cuman iseng-iseng aja. Jadi kalau pas weekend pengen ngasih makan ayam gitu tuh rasanya udah bahagia banget gitu. Nah, terus pas puasa hari ketiga saya buka pemotongan ayam kampung dan waktu itu kan baru bener-bener awal-awalnya COVID ya. Itu hari pertama aja saya habis 280 ekor. Jadi saya datengin ayam kampung dari Jawa karena tadinya ternak sempat berhenti. Kalau mau ternak lagi kan masih butuh waktu yang lama gitu. Akhirnya saya datengin dari Jawa. Nah, begitu datengin dari Jawa, ternyata responnya tuh bagus banget, responnya pasar. Jadi semua orang masak di rumah, permintaannya tinggi gitu. Sampai seminggu itu saya pernah habis 2.000 ekor untuk ayam kampung. Wow. Gitu. Itu semua Makanya berarti semua dari Jawa tuh. dari Jawa gitu. Karena di pasar di Jawa waktu itu kan lagi ancur ya. Awal COVID mereka nggak bisa buang juga ke daerah karena resto pada tutup gitu. Nah itu saya melihat peluangnya itu gitu. Ini ketika ayam kasarnya ayam kampung yang tadinya misalnya dari peternakan saya dapat harga 30-35 ribu, ternyata begitu udah nyampe di pasar bisa sampai 50-60 ribu, artinya cuan tuh. Gitu. Nah, tapi ternyata enggak selamanya berjalan dengan mudah gitu. Saya dapat musibah begitu pas penjualannya luar biasa banget gitu, luar biasa banget. Ibaratnya kalau misalnya saya ngambil marginnya buat ayam kampung itu nggak banyak gitu, 3.000 sampai 5.000 per ekor. Tapi kalau seminggu saya habis 2.000, tinggal dikalikan kan, gitu. Kalau sebulan udah ketahuan penghasilnya berapa. Gitu. Nah, saya dapat kiriman ayam sakit 1.000 ekor. Nah, dari yang saya kumpulin tadi selama sebulan, mendadak saya harus kehilangan kehilangan uang yang sebegitu gede. Jadi kurang lebih saya rugi sekitar hampir 20 juta waktu itu. Nah, akhirnya kan berpikir ini ayam walau belum sakit parah gitu ya, tapi ada tanda-tanda. Jadi ayam tuh kadang flu gitu. Kalau flu itu jadi itu menular ke hewan lainnya, terus kemudian selain menular, nafsu makannya turun, kita jual ke misalnya pedagang juga nggak laku, terus diobatin juga susah, akhirnya nunggu matinya kebuang. Nah dari situ, ini gue nggak bisa nih kayak gini terus gitu. Gue harus punya outputnya. Ini gimana caranya ayam-ayam tadi nggak kebuang, jadi bukan yang udah sakit parah ya, artinya
yang ayam sehat sisanya ini gimana caranya gue harus potong saat itu juga, dan kemudian itu jadi olahan gitu. Oh, itu Nah, makanya terus habis itu masuk ke bisnis ini ya? betul. Tapi sebenarnya karena ini Ram, kayaknya nanti lain kali gue masakin gitu ya. Gue kan hobinya sebenarnya masak. Beneran. Jadi gue hobinya masak. Jadi gue nyoba-nyoba sampai sebelum buka itu kurang lebih mungkin ada kali ya 100 ekor ayam itu buat percobaan gue doang. Jadi gue nyoba masak sendiri, masak dari 5 biji, masak 10 biji, terus kemudian kapasitas 50 biji. Nah, itu tuh temen suruh nyoba, saudara suruh nyoba, terus nyoba jualan. Oke, dijual, dibakar, oh ternyata ada yang bilang enak, oke berarti diterima. Problemnya banyak banget. Pernah sekali masak, saya harus buang satu wajan 50 ekor ayam itu saya buang. Karena basi. Kenapa basi? Jadi yang basi bukan ayamnya. Jadi ada kuahnya itu, yang bumbunya yang bikin itu basi. Dan saya nggak bisa jual itu, gitu. Nah, terus akhirnya ternyata saya jual ayam frozen, artinya udah diungkap siap goreng gitu ya. Nah itu ternyata responnya bagus banget. Saya sehari bisa di 100 pack ayam yang sudah siap untuk digoreng, gitu. Akhirnya ya udah ini kayaknya kalau misalnya cuma buka frozen aja ya stoknya terbatas gitu ya. Saya harus punya offline-nya, artinya gue harus punya restonya gitu. Nah kemudian saya buka resto yang khusus untuk ayam kampung itu namanya Ayam Jonggo gitu kan. Oke. Nah, brand name-nya masih ngikut sama si buku ya, si Yoi. buku Jongos gitu ya. Terus habis itu karena ini sekarang jualannya ayam kampung, jadi dinamain si ayam Jongos. Ya. Itu ada outletnya di dekat rumah ya? Ada outletnya di Bekasi, di Villa Asri itu masuknya Bekasi Timur. Oke. Nah, sebelum nanti kita bahas soal si outlet lah, karena itu kan pasti tantangan sendiri ya masuk soal outlet ya, karena kan beda lah. Karena nah, soalnya gini, membuat outlet itu kan beda sama punya dapur. Sekarang kan juga banyak bisnis yang muncul bahwa ya udah pokoknya buka aja gitu. Tapi, nah berarti kan kemarin sempat jual yang frozen itu, jual per satu-satu atau jual jadi supplier gitu ke resto atau mana gitu? Nah, dalam berbisnis itu kita harus tahu memposisikan diri kita di mana. Gue sebagai langsung si pengecernya atau gue sebagai agennya. Nah, kalau untuk mempercepat penjualan, akhirnya saya menciptakan reseller-reseller. Kayak saya jualan yang ayam mentah itu saya bikin reseller. Jadi ibaratnya gini, misalnya teman-teman yang biasa beli ayam kampung mentah di pasar misalnya 70-80 ribu, lo bisa beli di gue itu sebenarnya nggak nyampe 50 ribu gitu loh. Nah, kemudian reseller saya jualnya di bawah pasar. Kalau di pasar 70 ribu, dia jual 65. Artinya dia punya cuan 15 ribu per ekornya. Margin gue tipis banget. Margin gue tipis. Tapi gue kuantitinya banyak. Gitu. Nah, itu apa yang gue lakukan buat pemasaran frozen juga sama. Jadi harga konsumen kita patok 80 ribu, harga buat resellernya ya udah pasti mereka harus ada lebihannya dong. Nah, daripada gua jual sendiri, skopnya cuma segitu-segitu aja, kalau gua punya 10 reseller, artinya untuk mencapai 100 ekor per hari, sebenarnya satu reseller cuma butuh 10 ekor kan. Nah, itu yang gua terapin gitu loh, Pak. Oke, sebelum lanjut, gue jadi penasaran sih. Ini hal-hal ini nih dapat dari mana sih, Seth? Strategi penjualan. Ya soalnya gini, bentar ya, sebelum dijawab. Soalnya gini, ini buat teman-teman, Yosef yang saya tahu itu dari awal itu di bukunya juga diceritain bahwa Yosef itu berangkat dari nggak tahu apa-apa, dari nggak tahu apa-apa sampai kemudian bisa jadi kameramen, jadi produser, membuat produk sendiri dan segala macam, dan itu belajar sendiri gitu. Karena gini, Seth,
uh, suka banyak juga nih kalau misalnya lagi webinar suka banyak pertanyaan gitu. Saya nggak punya pengetahuannya. Sebenarnya sih pengen banget dijawab, ya belajar kalau nggak punya gitu kan. Tapi ayo deh lo yang cerita karena sudah menjalankan semua. Kalau sebenarnya gini, kita itu bisa karena kepepet yang pertama. Ya, pasti lo kalau kepepet, ibaratnya nih, Mak, ini lo lompat nih, Mak, ini ada got 2 meter. Kalau secara logika lo mau lompat, lo pasti akan bilang gue nggak bisa. Ketika lo di belakangmu diuber orang, mau ditembak atau di apa, lo mau nggak mau pasti lompat. Nah, orang kebanyakan nggak mau ngambil resiko itu. Makanya dia bilang pasti nggak bisa, gue nggak tahu gitu. Tapi kalau ketika lo kepepet, lo harus lompat, pasti bisa gitu. Nah, sebenarnya dalam di hal berbisnis atau ini apapun, strateginya sebenarnya gitu sih. Kita tuh mau mainkan peran kita itu ada di mana. Nah, itu penting banget sih. Gue hanya sebagai reseller, si pengecer, artinya gue bisa jualan produk-produk yang lain, atau gue sebagai agen atau distributor tadi gitu. Pasarnya pun akhirnya beda-beda kan, masing-masing. Nah, kalau ngomong idenya dari mana, gue awal-awal itu dari yang jualan ayam mentah, itu awal-awalnya dari saudara dulu, Mak. Saudara gue ikut jualan, kakak-kakak gue karena semuanya akhirnya nganggur kan, mereka ikut jualan. Terus ikut jualan, habis itu, hasilnya lumayan loh. 1 ekor minimal untung 10.000 waktu itu. Terus kemudian kakak gue tuh per hari paling minimal itu dia bisa jualan 50 ekor ayam mentah di kompleknya dia. Artinya udah ketahuan cuannya berapa. Ya kan? Udah bisa dihitung. Kalau ibaratnya untuk dapetin duit kasarnya sehari buat apa ya? Buat beli beras dan makan lumayan enak tuh cukup gitu. Nah dari situ akhirnya gue ngembangin, oh ini baru saudara gue aja jualannya udah gini. Kalau gue ngajak teman-teman gue, artinya gue dekat dong gitu. Dan kalau misalnya gue jual ke langsung konsumen, harga gue, jadi ketika gue yang buat reseller yang ayam mentah gue, itu udah gue patok. Harga dari gue sekian, harga pangan konsumen itu sekian. Tujuannya apa? Biar sesama reseller tadi nggak bersaing, nggak banting harga, yang akhirnya ngancurin pasar semuanya gitu loh. Gitu. Nah itu penting sih, menentukan itu tuh penting. Gue tahu itu ya dari klien-klien kita lah, Mak. Gimana mereka ngobrol-ngobrol. Bukan ngobrol, kan mereka misalnya gini, misalnya klien kita rokok gitu ya, antara harga ke agen, ke retailer, apa kan beda-beda gitu. Perannya juga beda-beda gitu. Nah itu yang gue mainin gitu loh. Jadi secara nggak langsung, kalau ngomong idenya dari mana, ya memang dari ketika belajar langsung, oh ternyata ini kalau gue gedein, nggak cuma lingkupnya saudara gue doang, gue ngajak teman-teman atau bahkan temennya lagi ngajak temennya lagi, itu impact-nya luar biasa loh. Gitu. Ya, soalnya kalau di sekolah bisnis, kan gue juga nggak sekolah bisnis ya, kita sama-sama di sekolah bisnis, kita sama loncat masuk ke bisnis gitu ya. Tapi katanya kalau di sekolah bisnis, salah satu modal yang penting itu adalah friends and family. Karena mereka yang bisa support kita paling nggak di awal-awal gitu. Memang kita bisa aja kalau kita minta atau cari pemodal besar gitu ya, tapi tentu aja rencana bisnisnya juga mesti solid gitu, mesti bagus, bisa terlihat bahwa ini memang nanti ujungnya bagaimana. Tapi kalau friends and family itu kan kita bisa ngajak percaya dengan ini tuh kita baru mau coba kecil dulu gitu. Nah mereka tuh bisa support. Dan juga kalau tadi yang lo bilang kan, pengetahuannya dari mana ya, ternyata sebenarnya dari yang selama ini sudah jalan, ketika melakukan kegiatan lainnya gitu ya, terus ada hal-hal yang kita dengar, kita pahami dan lain-lain, ketika kita melakukan usaha ya itu aja coba kita jalanin.
bukan berarti tanpa resiko, karena lo sih mengalami ada 1.000 ayam yang sakit gitu, yang kemudian melahirkan bisnis baru kan sebenarnya gitu kan. Semuanya itu berangkatnya dari problem, Mak. Kalau lo nggak ada problemnya, lo nggak akan berusaha menciptakan solusinya gitu. Jadi kalau orang ngomongin lari dari kenyataan itu salah besar. Justru kenyataan itu yang harus kita hadapi. Gimana solusinya gitu. Terlahirnya dari situ. Kalau misalnya gue desperate, gue ini akhirnya wah gila nih, gue udah nggak bisa nih, ini dia, udah deh, gue quit gitu. Ya udah, mungkin sampai hari ini gue nggak akan berlanjut gitu. Tapi gue melihatnya ini problem, ini gimana biar nggak terulang lagi gitu. Artinya gue harus punya solusinya. Solusinya apa? Gue harus bisa ini jadi produk gue sendiri gitu loh. Dan ya puji Tuhan sekarang it's work gitu. Begitu misalnya gue dapat bukan berarti sekarang restoran gue akhirnya ayam sakit semua ya, enggak, bukan gitu. Tapi ketika ayam misalnya misalnya kondisinya kita kurang bagus apa segala macam, ya itu tadi cuman pilek-pilek apa segala macam ya, akhirnya kalau kita potong akhirnya nggak ngebuang gitu. Iya, jadi memang yang awalnya adalah sebuah solusi dari permasalahan yang kemudian itu menjadi sebuah diversifikasi bisnis gitu. Kemudian muncullah bisnis baru gitu. Nah, kita masuk ke bisnis itu deh, karena sebelum kita ngomongin sebelum itu lo tau nggak gue kasih tahu apa tempat pemotongan ayam gue? Berkah Covid Farm namanya. Enggak, ini serius, ini beneran. Oke. Jadi gue melihatnya gitu. Banyak orang yang lo bilang akhirnya ini COVID sucks gitu ya. Tapi gue melihatnya ini gue melihatnya berkah. Akhirnya gue punya usaha yang baru. Itu yang gue lihat itu dari sisi positifnya. Soalnya ini juga teman-teman di sini yang mengikuti webinar ini kan memang peserta prakerja yang kebanyakan atau mungkin memang sebagian besar gitu ya, yang memang terkena dampak sama COVID ini. Makanya ada bantuan dari pemerintah mengenai program prakerja ini kan ya. Dan mudah-mudahan justru ketika ikutan webinar hari ini itu jadi berkahnya untuk memulai sebuah usaha gitu, jadi inspirasi dan memulai usaha gitu ya. Gue pengen masuk ke ini nih, ke si brand ini nih. Sebentar, gesernya. Oh, sini. Ya. Si ayam jongos ini. Ya. Mulainya dulu deh. Nama. Ya, tentu kan karena sebelumnya, atau mungkin bisa cerita aja deh sekilas. Kenapa jongos itu berangkat dari mana? Karena gue udah tahu, tapi kan teman-teman belum tahu. Kalau abis ini mereka pada googling Yosef gitu bingung kagak keluar soalnya. Kalau suruh googling gue Jos Oren, nah itu baru keluar gitu. Jadi kenapa nama Jongos? Dulu saya berangkat dari office boy gitu ya. Office boy kalau kasarnya orang sebenarnya dari Jongos itu bahasa Belanda kan, artinya sebagai pelayan gitu. Jadi kata Jongos itu pelayan gitu. Nah sampai hari ini pun gue masih jadi Jongos. Jongosnya buat keluarga gue, Jongosnya buat karyawan gue gitu. Jadi Jongos itu bukan bukan sebuah kata atau anonim yang akhirnya jelek, tapi kalau buat gue justru malah Jongos itu melayani. Ya, kita bisa menjadi jongosnya siapapun, jongos melayani. Nah, kenapa kok akhirnya namanya ayam jongos gitu? Gue berusaha ini tuh produknya kasarannya ya kita ngomong murah juga nggak murahan, kita juga harganya juga nggak yang wah yang mahal banget enggak, tapi kita siap melayani. Dan sebagai brand orang jarang loh mengakui dirinya misalnya gini, gue penjahat, gue bilang gue penjahat gitu.
Pasti nggak kan? Orang baik nggak akan bilang dirinya baik gitu kan. Tapi gue memakai namanya gue jongos gitu. Banyak orang yang gini, lu ngapain sih? Maksudnya ada kadang-kadang risih gitu ya. Kadang malah negatif. Kok memakai kata-kata jongos? Apakah nggak itu apa bisa menyinggung beberapa pihak gitu, orang lain gitu? Kalau gue bilang enggak, justru ini harusnya bangga kita sebagai jongos ya kita melayani. Dan gue pengen memperkenalkan ini. Dulu sering gue make di kaos gue gitu ya, tulisannya cuma jongos doang aja udah. Jadi dan itu gue bangunnya sebenarnya udah lama sih, ya 2-3 tahun yang lalu. Jadi bahkan banyak yang minta, Om boleh nggak Om gue pakai apa kaos lo gitu, atau misalnya gue beli kaos lo jongos gitu. Orang ini jongos kok malah bangga, lu tuh aneh gitu. Jadi itu brandnya tuh sebenarnya sebuah brand kalau kita mau yang naik atau terkenal itu sebenarnya gampang, Mak. Sesuatu yang kontra, yang gampang diingat orang, antara yang bagus atau yang jelek. Kan sebenarnya itu. Kalau ibaratnya kita dulu di sekolah, lo kalau nggak pinter, lo tuh harus bandel, harus nakal. Yang dikenal itu hanya orang pintar dan orang nakal. In between itu Rama yang mana ya? Yang itu, aduh, gue nggak tahu gitu. Kalau Yosef yang mana? Yosef itu yang anaknya suka bolos mulut, sukanya berantem. Nah, itu baru tahu. Gitu. Jadi sesuatu yang kontra itu kadang-kadang menjadi sesuatu hal yang positif gitu. Jadi teman-teman, Yosef ini dulu waktu di awal-awal kami safetor, dia lontos. Ya. Sekarang kribo. Jadi dia nggak pernah diantaranya. Pernah sih mungkin, tapi kayaknya sebentar banget gitu. Jadi antara kalau dulu benar-benar gundul gitu, kalau sekarang kribo gitu. Itu yang tadi Yosef bilang bahwa ya dia ngambil titik itu ya. Tentu ketika Yosef bilang bahwa karena sebuah yang ekstrim gitu ya, sesuatu yang negatif, tapi juga tidak atas dasar hal negatif yang kemudian dibesarkan gitu. Tapi justru karena melihat ya itu tadi dari bahwa menjadi melayani semuanya, dan gue sendiri sih ngelihat bahwa itu jadi spirit yang sangat baik gitu, karena mengingatkan diri apalagi kalau misalnya ya kita di Bidasa gitu ya, kita menyadarkan bahwa ya kita memang melayani klien kita gitu, bukan berarti kemudian kita di bawah, tapi karena kita bekerja sama karena untuk bisa mendapatkan yang maksimal gitu. Nah, tapi brand Jongos ini sendiri memang baru ketika ada bukunya ya, Seth? Atau sebelumnya udah? Ini terciptanya tuh justru ini agak aneh gitu. Jadi biasa Mak, kalau orang terkenal tuh jadi ini ada temen jadi tadinya teman gue di komunitas gue, dia tuh intinya nggak suka lah sama gue. Jadi dia nggak suka sama gue, terus kita kelompok-kelompokan gitulah. Ada yang ngikut geng sana, ngikut geng sini gitu. Dia sebenarnya mau nyinggung gue. I'm not Jongos Ren. Ditulis di mobilnya gede. I'm not Jongos Ren. Artinya sebenarnya dia mau bilang gue bukan jongosnya Jos Oren, bukan pengikut gue gitu. Nah, dari situ gue malah jadi terinspirasi. Kayaknya kalau gue bikin ini jadi si Jongos Ren-nya tuh, Jongos Ren itu berarti Jongos friend-nya Jongos lah ya, friend-nya gue. Itu kayaknya malah keren gitu. Jadi kontradiktif, justru gue dapat kata-katanya, dapat maksudnya akhirnya gue nulis Jongos itu, I'm not Jongos Ren itu malah dari bukan musuh ya, tapi maksudnya ada orang yang memang haters yang suka muncul gitu. Nah itu malah gue ini dia bilang I'm not Jongos Ren, seharusnya gue merasa risih gitu, kok gue malah ngambil kata Jongosnya, dan gue bangga pakai kaos tulisannya Jongos gitu. Di luar itu
ya memang secara historical gue jadi office boy 5 tahun, waktu kerja di Jakarta, ya gue ngepel, gue nyuci piring dan lain-lain, ya gue jongos. Tapi kalau ngomongin jongos saat ini, mungkin kan itu udah nggak relevan lagi gitu ya. Tapi buat gue jongos itu bukan berarti gue harus ngepel, gue harus nyuci piring dan lain-lain loh. Tapi gue melayani orang lain, yang bikin orang lain seneng, bikin orang lain bahagia, itu gue jongos. Dan sampai detik ini gue jongos gitu. Itu sih sebenarnya. Oke, terus habis itu ketika brandnya udah ada, ketika bikin usaha, yang susah lah ya nyari-nyari nama, karena kan udah ada brandnya dan kemudian bisa dipakai untuk muncul dengan si ayam jongos ini gitu. Ini coba kita scroll sedikit-sedikit ya. Jadi ini yang dijual apa sih, Seth? Ayamnya frozen atau memang sudah dimasak? Jadi sebenarnya gini, saya ada 2 produk. Memang yang di restonya sendiri ada, tapi yang nggak terjangkau di resto, atau sebenarnya kan kalau gimana caranya produk gue ini orang kayak bikin frozen food aja, Mak. Lo mau lapar, lo mau nggak sempat masak, kapanpun lo bisa nikmatin ayam gue gitu. Jadi simpelnya ini bisa disimpan di freezer, itu bisa tahan sampai 2 bulan. Dan dari 2 bulan itu lo tinggal mau dikeluarin, mau digoreng atau mau dibakar, itu sama aja, bisa aja. Karena lo udah nggak perlu bumbu apapun gitu, bener-bener cuma tinggal goreng doang gitu. Oke. Jadi kalau yang di sini memang semuanya frozen ya? Frozen, sama kalau yang di sini frozen, baru yang kalau di ininya baru di restonya ya baru yang komplitnya. Gitu. Oh, sekarang kalau yang di ini kan pesan, tapi restonya ada GoFood-nya juga, ada apa, pesan antar? Ada pesan antar. Ada menu apa aja di sana, Seth? Kalau di resto ya selain ayam kita nggak ada, cuman pecel aja. Jadi benar-benar memang saya tadinya aku nggak mau akhirnya semua makanan ada ya. Kalau gue ngomongin ayam ya udah, gue spesialis gue memang di ayam gitu. Dan kalau yang sekarang sih yang benar-benar favorit, boleh dibilang hampir 70% yang dine-in maupun yang take away gitu, ayam bakarnya gitu yang paling laku. Sini ada nggak nih foto ayam bakar? Duh, lihat ini aja lapar. Ayam bakarnya di sini, wah belum terupdate, belum ada. Tapi kalau yang udah ada di aplikasi yang di pesan antar yang online itu ada semua, komplit. Oh, oke. Nah, ini menarik nih yang ini nih. Ini list reseller ya? Ya, itu reseller. Ini berarti nanti teman-teman di sini yang mau jadi reseller juga boleh? Bisa, sangat bisa. Mau reseller dua-duanya bisa. Jadi dua-duanya itu artinya yang frozen yang siap orang ini goreng, atau reseller yang ayam mentah tadi, Mak, yang gue bilang. Jadi ayam freshnya itu juga bisa. Nah ini contoh ya. Ada yang bisa ngejual ke resto, dan dia seminggu itu bisa ngirim 2 kali. Sekali ordernya itu antara 100 sampai 150 ekor. Kalau dia ngambil cuannya 2.000, berarti sekali ngirim berarti dapatnya berapa tuh? Kurang lebih 300.000 ya. Berarti kalau seminggu 2 kali dia dapatnya 600.000. Ya kaliin aja sebulan. Gitu loh. Jadi kalau misalnya lo konsumennya dapat yang resto, itu kan ordernya walaupun misalnya cuannya dikit, ngambil 2.000 perak, 3.000 perak, tapi kan continue. Gitu. Nah itu ada satu reseller gue yang bisa nembus itu. Jadi artinya kalau lo ngomong usaha akhirnya mentok, lo ngomong nggak punya modal, nggak punya relasi, ya sebenarnya lo tuh cuma males gitu.
Ini menarik banget. Soalnya baru tadi pagi juga obrolan, sebelumnya tuh juga ada obrolan ini gitu. Terus pertanyaannya gitu. Jadi mulai usaha tuh butuh modal atau enggak gitu. Gue Oke. bilang butuh modal sih memang. Hmm. Tapi modalnya modal fas sama tenaga. Kalau pertanyaan modal uang, paling tidak uang yang dibutuhkan untuk nafas nggak perlu ya lah ya, kan kita nggak pernah bayar nafas. Tapi kan bayar makan buat punya tenaga. Paling nggak itulah, ya kan. Tapi kalau misalnya ditanya buat, tapi kan nggak punya uang ini dan segala macam, persis banget jawaban kayak tadi lo. Itu kayaknya males aja sih gitu ya. Males, karena modalnya cuma keberanian doang. Lo cuma butuh keberanian untuk melakukan itu. Misalnya ya itu yang gue bilang, lo mau jadi reseller gue, lo butuh apa? Lo nggak butuh itu, lo cuman butuh handphone, cuman butuh keberanian lo untuk ngetok pintu. Kalau kita tidak pernah mengetok, lo nggak akan pernah tahu dalamnya kayak apa. Kalau lo udah mengetok, terus kemudian lo di dalamnya ditolak, ya sudah, lo harus mengetok pintu yang lain. Tapi dari 10 pintu yang lo ketok, emang nggak ada yang membukakan pintu buat lo, nggak ada yang akan ngasih minum ke lo. Pasti ada, pasti ada. Nah, ya itu tadi, ketika lo udah ketok, lo udah di dalam, lo kenalan, lo ngomong, gue punya produk ini loh. Gue bisa supply resto lo, harganya flat, nggak ngikutin harga pasar, jadi secara supply juga akan terjamin dengan harganya sekian. Kira-kira lo mau nggak? Ketika lo, oke, gue mau kirim sampelnya. Awalnya gitu, kirim sampel 30 ekor. Sampelnya masuk, harganya masuk. Butuh modal nggak dia? Dia cuma butuh telepon gue doang. Om, ini ada sini segini. Kira-kira gimana? Berani nggak? Ambil. Gitu. Cuman butuh itu doang. Jadi sebenarnya kalau lo ngomong, ini mungkin banyak ya di luar sana. Alasannya nggak punya modal lah, nggak punya kenalan, nggak punya apa. Greget gue, asli. Gregetnya, gue bilang gregetnya kenapa? Ini ya kan, ini gue iseng-iseng. Gue tidak tahu market gue gimana. Ya, gue tidak tahu supplier ayam itu sekarang gimana. Tapi sekarang hampir seluruh Indonesia kenal sama gue. Oh, ngirim kemana? Tempatnya si Jos. Oh, di Bekasi ya. Wih, kirim Bekasi ya, gitu. Jadi dia udah tahu. Networknya dari mana? Dari Facebook gue mah. Jadi ketika sosial media itu lo pergunakan memang dengan bijak, dengan benar, lo nggak usah nyari repot-repot ininya, tinggal lo iklanin, tinggal fotonya atau lo foto sendiri ke kandang gue, atau lo minta foto dari gue, dengan bahasa marketing lo yang lo kemasin, ini gue lo punya ayam, punya ini apa segala macam, ya speak dikit nggak apa-apa lah, walaupun sebenarnya lo calo gitu ya, kasarannya kan gitu. Tapi nggak ada salahnya juga, itu nggak ada salahnya. Itu seorang marketer, seorang ini, atau kalau kita bilang sebagai trader, lo nggak ada salahnya. Karena yang ngambil di tempat gue itu rata-rata memang mereka pengecer, nyeterin ke lapak-lapak, ke resto. Kalau lo ngomongin ke end usernya, ke ibu-ibu rumah tangga gitu, itu big fish gitu. Ibaratnya kalau yang resto tadi yang ngambil cuannya 2.000-3.000, kalau ke ibu rumah tangga bisa 15.000, bahkan bisa 20.000 gitu loh. Tapi tentu mesti lebih rajin kan? Oh, iya dong. Karena kan kalau ibu rumah tangga kan lebih banyak. Kalau yang resto kan satu, tapi dia bisa ordernya banyak gitu kan. Betul. Ya semakin banyak lo menciptakan networknya tadi, yang gue bilang tadi, lo ngetok pintu, kalau misalnya dari 10, kalau nggak ada yang nyantel berarti something wrong sama produk lo atau sama diri lo sendiri cara menjualnya gitu. Pasti ada yang salah gitu. Cuman kebanyakan lo tahu sendiri, gue mencoba buat menawarkan sini, kemudian nggak ini masuk, ya ternyata susah ya jualan, gue nggak bakat di sini. Ya udah gitu aja. Terus kebanyakan orang lo tau nggak sebenarnya ketika lo berusaha, lo misalnya di situ merasa lo nggak survive, tapi lo bukan berusaha untuk mengevaluasinya, tapi lebih seneng denger bisikan temennya.
Lo jangan itu, udah ini aja. Akhirnya dia nyoba lagi kan, nyoba lagi, dia mau mulai lagi, gagal lagi. Yang itu udah nggak musim, lo jualan ini aja. Jadi dia akhirnya cuma trial, 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 dan nggak pernah akhirnya ada solusi buat ngomongin keberlanjutannya ini gimana. Ibaratnya lo tadi misalnya lo jualan bakso lo ini kenapa nggak laku, kenapa nggak bisa bersaing, bukan mencoba dievaluasi dari itu, tapi akhirnya dia berubah, dia jualan buah, jualan jeruk, besoknya dia berubah lagi, sekarang yang lagi in apa nih gitu, ya udah ikut-ikutan, lagi musim Nah, burung kayak gitu, ya udah buat ternak burung gitu, gitu karena kan sih. memang tadi seperti yang lo cerita ya bahwa lo memulai dari apa ayam mentahnya itu, terus ada Ya. masalah. Ya. Karena kan yang si trial itu mereka sebenarnya lari kan dari masalah. Sementara yang lo Betul. lakukan adalah yang menghadapi masalah dan mencari solusi terhadap hal itu gitu. Justru Yes. muncul sebuah bisnis baru gitu. Iya. Walaupun bukan berarti, jadi salah satu keywordnya memang adalah evaluasi sih. Bukan berarti terus kemudian kita nggak punya stop loss. Iya. Ibaratnya naik mobil bagaimanapun tetap harus punya rem dong. Ada saatnya di mana ya udah, ini ya memang ya udahlah gitu. Kita akan mencoba yang lain lagi gitu. Itu bagian dari proses. Tapi kalau belum apa-apa kemudian kabur itu ya gimana ya mau berhasil kalau misalnya nggak mau belajar gitu loh. Gitu kan. Kalau kata orang, gue lupa siapa tuh yang orang ngapak Jawa gitu, wes usaha ora, berdoa ora, terus ujuk-ujuk ngomong pasrah, kan aneh. Udah berusaha kagak, berdoa juga kagak, terus pasrah gitu, pasrah sama siapa? Gitu loh. Oke, balik lagi. Seth, lo menggunakan fitur iklan nggak sih? Gue sementara tidak menggunakan fitur iklan, ya. Gue tidak menggunakan fitur iklan. Sebenarnya gini sih, kalau ada konsumen yang direct, misalnya lewat IG atau, nah ini penting ini Mak. Banyak yang misalnya order ke gue lewat IG, atau misalnya orang yang kenal gue lewat gue, itu nggak gue makan. Gue kasih reseller gue terdekat. Ini ada di sekitaran BSD, ini tolong di follow up ya. Tujuannya apa? Biar rantai gue kagak mati. Biar gue nggak kanibal sendiri. Lo kalau misalnya akhirnya lo di reseller lo nancepin kaki-kaki lo ada, kemudian lo berusaha beriklan ini sendiri, akhirnya lo akan kanibal sebenarnya gitu. Nah itu apa ya? Ya banyaklah pembelajaran-pembelajaran dari klien kita gitu ya, yang akhirnya gue bisa metik dari situ. Akhirnya ketika gue mau memainkan peran di level ini, berarti gue di bawahnya gue nggak boleh ngambil. Nah, kalau kaitannya sama tadi yang beriklan apa segala macam, karena gue lebih banyakkan main di kaki-kaki tadi, akhirnya gue tidak beriklan. Itu sih. Karena Kalaupun bukan, gue lebih nge-branding ya, akhirnya nge-branding ya. doang. Jadi karena target utamanya bukan direct konsumen, tapi kan Bukan. lewat reseller. Maksudnya strategi salesnya kan memang lewat reseller gitu. Memang nggak Betul. menggunakan iklan. Betul. Karena ini dimunculin lagi yang tadi, ada yang menarik dari sini, dari antara foto-foto ini gitu ya. Tiba-tiba ada, nah kayaknya kenal yang ini gitu ya. Karena gini, teman-teman juga suka nanya, jadi pakai endorser itu enggak sih gitu. Nah, nanya dulu deh, gimana tiba-tiba ada Mas Bim Bim di situ? Kalau sebenarnya Mas Bim ini karena pertama emang karena gue deket ya, tapi gue pengen dapat Mas Bim, ini gue kirim ayam, terserah lo mau review apa enggak atau mau komen jelek pun nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa gitu. Jadi ini real testimoni dari Mas Bim, akhirnya bilang ke gue enak, cuman kurang manis Jos, kalau gue seneng manis gitu. Nah antara yang kurang asin, kurang manis ini lidahnya orang kan kita nggak akan bisa turutin semua Mak gitu. Jadi kalau misalnya ada orang yang komen, tapi lebih dari 5 orang komen yang sama, itu akan gue turutin.
Tapi kalau cuma satu orang itu gue ya oke gitu. Gue cuma dengerin tapi tidak gue turutin. Karena kalau lo turutin semua orang, lo nggak akan pernah jadi produk lo gitu. Untuk Berantakan menerima semuanya diingetin. gitu. Iya, ada berbagai macam lidahnya orang beda-beda, selera orang beda-beda, ya jadi malah nggak punya ini. Mendingan mereka juga nambahin bumbu sendiri kan pada akhirnya gitu kan. Kurang pedas, kurang apa gitu. Betul. Oke. Nah, tapi selain ini kan terus muncul yang baru nih, Sep. Ya. Coba ya dibuka nih. Yang baru kan? Itu karena baru belum gua update konten-kontennya sih. Karena nah ini kayaknya gue masih butuh bantuan lo sih, Mak. Jadi kayak gue butuh seseorang memang yang ahli di sosial media karena gue udah terlalu sibuk sama ayam-ayamnya gitu. Jadi untuk memanage atau memaintain brandnya sendiri, gue jadi sekarang agak kalang kabut gitu loh. Gitu. Ya, tapi sebelum ke situ, ya. Yang pengen karena sering dapat pertanyaan ini saya. Banyak nih yang jualan sama produknya. Yes. Apa terus yang ngebedain gitu? Yeah. Geprek gitu ya. Geprek ini kan kayaknya 2 tahun terakhir kali ya, 2-3 tahun terakhir kayak semua jual geprek gitu ya. Yes. Apa yang membuat lo memutuskan Mbak untuk kemudian juga masuk ke soal geprek gitu? Oke. Tentu aja lo dampingin sama brandnya lo gitu kan. Tapi apa yang membuat lo memutuskan ini? Oke. Sebenarnya sama seperti ketika perusahaan menciptakan brand-brand lah Maya. Masing-masing punya target segmennya gitu. Gue punya target yang middle up. Orang gimana belanja kasarnya jajan gue di atas 20.000. Gue sampai 50.000 tuh gue fine-fine aja. Tapi ada kalangan yang gue hanya mampu atau di bawah 20.000 atau bahkan di bawah 15.000. Dan pasar itu tuh gede banget. Pasar itu tuh gede banget. Memang gue sengaja menciptakan marketnya ini sama-sama ayam, tapi yang tadi ayam kampung, kalau yang ini ayam negeri ya, ayam boiler. Nah, apa yang membedakan geprek gue sama yang lain? Ini kalau yang ngomong gue kayaknya nggak fair gitu. Lo harus nyoba, ya. Jadi ini banyak konsumen gue, ini yang agak gila. Yang agak gila apa? Dia hampir tiap hari makan geprek gue. Ini beneran. Dan dia bilang, yang chicken gue itu, ini kok nggak amis, terus rasanya nggak kayak yang kompetitor gue lah. Ya banyak lah, lo tau lah siapa aja gitu. Nggak itu sebetulnya. Tapi ini malah mendekati ke fried chicken yang resto yang gede, yang brand-brand gede gitu. Jadi rasanya gurihnya dapat, ayamnya kayak nggak bau, dia bilang obat atau apa, tapi memang rasanya meresep dan enak gitu. Nah, bahkan ketika gue jual ini paket dengan nasi, ini geprek 14.000, banyak yang nggak percaya. Serius, murah banget gitu, karena harusnya gue jual bayar ini ya paling nggak worth-nya itu di angka 20.000 gitu. Tapi gue sengaja, bukan berarti gue menciptakan si segmen ini berarti gue mau mainnya di kelas yang middle up tadi gitu. Jadi gue tetap berusaha memaintain harganya ini gimana caranya ke segmen yang middle low itu tetap masuk gitu. Tapi ini ada tapinya nih. Namanya juga makanan ya. Kalau misalnya lo makanan murah, tempatnya jorok, orang yang ngelolanya di resto atau di booth-nya juga jorok, jadi gimana ya? Jadi kayak geleh gitu apa ya kalau orang sebenarnya geleh tuh jadi makanan. Jadi tetap gue penyajiannya itu tetap premium ya. Pertama dari gerobak ya. Kalau yang misalnya gerobak yang kompetitor gue itu ya boleh dibilang kayak cuman gerobak yang asal-asalan dan kurang lebih ya di angka 3-4 juta lo udah dapat satu gerobak. Nah, gue terinspirasi ada salah satu pemain berat di Bekasi, itu dia peralatannya semuanya full stainless, gerobaknya full stainless.
cost-nya itu 3 kali lipat. Kalau orang goreng fried chicken, ya, orang goreng fried chicken mereka masih pakai wajan, dalamnya pasti nggak mateng, luarnya mateng, dalamnya nggak mateng, dia tetap amis. Jadi kalau gua pakai deep fryer yang udah kayak di resto-resto gede, mereka pasti pakai deep fryer, bukan gorengan wajan lagi. Pasti nggak mateng dan baunya amis. Nah itu, makanya apa yang teman gue, tim gue yang di lapangan juga, yang mereka jadi servernya juga, yang di boothnya itu mereka ya pakai seragam, pakai topi, pakai masker, ya semuanya ya lebih well proper. Kita mau ngincer segmen murah, tapi jangan terus mentang-mentang murah kita mengabaikan kualitas. Gitu ya. Iya, kurang lebih gitu. Cuman, selain itu ya gitu. Apa yang tapi kan ini beralih gitu loh, Seth, dari ayam kampung ke ayam negeri itu, ini apakah karena memang sumbernya sama gitu, atau apa yang membuat kemudian bikin perluasan bisnis itu? Oke. Kalau sebenarnya yang ayam kampung, ini mungkin banyak yang netizen nggak percaya, itu yang masak gue sendiri. Bener-bener karena dari gue hobi masak, sampai detik ini gue yang masak gitu. Gue yang harus masak sendiri. Nah, kalau ayam geprek ini sebenarnya sebelum lahir ayam kampung ini, jadi akhir November kemarin, bulan tahun lalu, ini gue ketemu sama seseorang, dikenalin namanya Mas Gatot gitu ya. Dia cerita, ya biasalah, ini kita sama-sama orang Lampung soalnya, sama dikenalin sama Mas Lutfi. Ini Mas, ini Mas Gatot nih, ini sama Om Jas, kita semuanya orang Lampung. Oh iya, di Jakarta apa Mas? Iya Mas, saya jualan chicken. Oh iya, jualan geprek. Terus kemudian dia nunjukin, ini gokil. Jadi, tapi ya itu tadi, gue boleh bilang itu jorok gitu. Tempatnya cuman kayak booth, bukan gerobak sih, kayak booth di pasar Jelambar gitu. Gila, tiap hari orang rela ngantri di belakang, 3-4 orang gini ngantri untuk beli gepreknya dia. Dan lo tahu dong, gue kan paling nggak tahan yang ngelihat gitu-gitu gitu ya. Akhirnya otak kita yang timbul apa? Ini kalau dijadiin bisnis, ini jadi bisa kolaborasi, ini akan jadi gede, gitu loh. Akhirnya gue ngomong, gue survei ke sana, Mas, gue mau main ke tempat lo, boleh nggak? Oh iya Mas, gitu. Udah. Gue sengaja 3 jam duduk di situ, nongkrongin di situ. Gerimis-gerimis, orang tetap nekat, padahal di pojoknya dia itu ada geprek B, inisialnya B. Geprek gede lah ya, gitu. Geprek gede, penjualannya gokil, kalah sama penjualannya dia, gitu. Itu yang bikin gue menarik. Oh oke, harganya memang affordable gitu, memang ya murah gitu, ya range-nya di bawah 15.000, terus kemudian memang rasanya enak gitu. Jadi orang nggak peduli sama tempatnya. Tapi kalau buat gue, ini makanan gitu kan. Nah, terus kemudian gue bilang, Mas, kapan main ke kantorku? Akhirnya mainlah ke kantorku, kita ngobrol serius. Gue kasih analisa hitung-hitungan. Lo sekarang punya berapa? Gue punya 2 Mas. Ini kemarin ada 3 tapi yang satunya nggak jalan. Ya, jadi kayak di franchise-in gitulah sebenarnya. Kayak di franchise-in. Nggak jalan. Kenapa? Oke, gini. Terus, Mas, kalau seandainya kita kolaborasi, ya, Mas Gatot nggak usah pakai modal. Ya, Mas Gatot nggak usah pakai modal. Terus kemudian sekarang yang dihasilkan sebulannya berapa? Ya sebulan gue bisa dapat 8 sampai 10 juta bersihnya per outlet. Oke, 8-10 juta. Berarti 2 outlet kurang lebih berapa? Sekitar 15 juta Mas. Oke, 15 juta ya. Kalau gue ini jadiin jadi 100 outlet, berarti penghasilannya berapa? Wah nggak tahu Mas. Banyak pasti. Oke, banyak. Kalau banyak, artinya bagianmu jadi banyak nggak? Gitu.
Terus kalau misalnya lo gue ajak partner lo untuk ngelola ini, terus kemudian di situ lo modalnya karena lo modal skill lo bisa masak ini, gue kasih sharing segini, saham segini, kira-kira mau nggak? Ibaratnya kalau lo sekarang misalnya lo mau ngomong gede, lo mau berpikir gede, lo punya limitasi, gue punya kelebihan, uh, walaupun gue nggak punya modal gitu, tapi gue yakin kita bisa dapat gitu yang mau modalin ini. Akhirnya dia mau join. Kita udah mau jalan waktu itu di Februari, terus kemudian mundur di Maret, akhirnya COVID bubar. Jadi sebelum gue ini yang ayam kampung gue duluan, sebenarnya gue geprek itu duluan. Terus kemudian begitu ini COVID, Bang, ini gue jadi tukang ayam beneran nih. Sebenarnya terus kalau dan sampai sekarang di resto gue yang ayam jongos maupun di geprek jongos, puji Tuhan gue nggak keluar modal seperak pun. Jadi semua yang ngedanain investor. Ya, makanya balik lagi itu, kadang kita lupa atau kadang kita nggak tahu bahwa sebenarnya kita tuh punya keterbatasan masing-masing gitu ya. Dan kalau gue bisa kolaborasi dengan A, walaupun gue bisa memilikinya mungkin cuma 50% atau bahkan 30%, tapi ketika ini jadi gede, ya gue tuh sebenarnya berapa kali lipat yang dari sekarang gitu. Itu sih sejarahnya. Jadi gepreknya dulu, baru geprek jongosnya dulu, baru ayam jongos sebenarnya. Tapi akhirnya eksekusinya itu dulu gitu. Cuma tetap bareng-bareng kan sama si Mas siapa tadi, si geprek jongos ini, Mas Gatot. Gitu, tetap bareng. Udah berapa lama sih kalau yang geprek jongos? Berarti? Ini hari kelima, Mak. Oh gitu. Ini baru hari kelima. Jadi memang kalau geprek jongos, memang kita targetnya kan kita mau franchise kan. Tapi itu baru tahun depan. Baru tahun depan. Nah, minggu depan Selasa besok ini mau buka di Bangka, di Kemang, di depan kantorku, itu dari cabang yang kedua. Jadi tiap bulan kita mau buka 2 cabang. Jadi sampai Juni tahun depan kita akan punya 20 cabang. Nah, setelah 20 cabang mau kita franchise-kan. Kenapa sih kita nggak mau franchise-kan buru-buru? Ibaratnya kalau kita belum matang, terus kemudian kita terlalu ambisi akhirnya ini kita gedein, secara manajemen, secara karena gue juga main kuliner baru ya gitu. Jadi gue nggak mau kejebak ke sana. Jadi memang gue mau matang duluan. Orang kenal akhirnya geprek jongos itu memang karena secara brand, secara ini memang enak dan dicari. Gue juga nggak mau orang akhirnya beli franchise gue. Banyak banget loh ini Mak, kasus orang beli franchise akhirnya nggak bisa jalan. Ya, kasihan akhirnya mereka pengennya investasi dapat uang akhirnya malah ngebuang duit. Kalau buat gue jadi beban, dosa kalau buat gue. Bahkan gue berani menggaransi, lo beli franchise gue, 6 bulan nggak balik modal, gue buyback. Keren nggak? Ya, 6 bulan nggak balik modal, gue buyback. Gitu. Jadi karena kalau kita mau usaha, ya pastinya sama-sama untung lah ya. Lo ini berharap ini untung, jangan akhirnya kita untung, akhirnya menimbulkan penderitaan di orang untung. Gitu. Oke. Jadi gimana Pak? Bapak mau buka berapa outlet tadi Pak? Langsung Pak. Tapi ini gue mau highlight ini sebelum ini ya, sambil menutup lah menuju ke kita udah hampir sejam soalnya. Gak kerasa ya? Ini semua gak kerasa. Selalu seru banget soalnya denger cerita-cerita lo. Jadi dari awal itu bagaimanapun intinya adalah kualitas. Mau ngapain aja intinya ada kualitas. Gue juga suka bilang bahwa kita juga suka yang melabelkan asli Indonesia gitu, made in Indonesia, yang berharap dengan label itu terus semua orang Indonesia beli gitu. Ya kalau kualitasnya jelek ya kan malu-maluin Indonesia ya kalau misalnya pakai label itu gitu. Yang namanya jualan barang, jualan jasa,
intinya adalah kualitas, karena kualitas itu yang menjadi dasar orang mau beli lagi, beli lagi, beli lagi. Kayak tadi lo bilang, hampir tiap hari tuh. Mudah-mudahan dia dapat menu baru aja ya. Kalau misalnya tiap hari terus jadi bosan, malah jadi nggak lanjut. Gitu. Jadi tadi ngomongin soal kualitas yang utama. Ngomongin juga kita banyak sekali di sejam ini ngomongin soal yang penting usaha. Karena usaha yang kemudian jadi dasar semuanya. Untuk ini semua, saya ada yang mau dibagiin nggak ke teman-teman soal apa yang berkaitan, boleh berkaitan soal branding, berkaitan soal marketing, atau berkaitan soal bisnis? Nah, orang tuh kadang banyak bertanya, mungkin nggak tahu ke siapapun gitu ya. Om, gue mau usaha apa ya? Yang cocok usaha apa? Gue nggak pernah punya jawaban itu. Kenapa? Yang punya jawaban itu diri lo sendiri. Gue nggak tahu kapasitas diri lo itu sejauh mana, sebatas mana. Gue nggak tahu networking lo itu di mana, dan gue tidak tahu passion lo di mana. Gitu. Jadi kalau lo menanyakan misalnya lo mau usaha apa yang cocok, ke orang lain itu salah besar. Sebenarnya opportunity atau kesempatan itu tuh sebenarnya ada di sekeliling lo gitu loh. Sekeliling lo. Kalau gue selalu gini, kalau bahasa yang general ya, orang bilangnya ATM gitu ya, amati, tiru, modifikasi. Nah, kalau orang kita kebanyakan cuma AT doang gitu, cuman amati terus ditiru, tapi tidak dimodifikasi. Apa yang membedakan produk gue ini, geprek ini dibanding dengan produk yang lain? Itu mereka tidak pernah melakukan itu. Ini rame, gue buka hal yang sama dengan harga yang sama, target market yang sama, akhirnya semakin banyak orang yang melakukan hal sama, kue marketnya makin kecil, berebutan. Akhirnya apa? Mati satu persatu. Gitu. Ya gue ibaratnya gini, ada orang yang jualan bakso yang pada umumnya paling 15.000 lah ya, sampai 20.000 mungkin. Kayak misalnya bakso bujang gitu. Mereka pasang target harganya berapa? 30.000, 35.000. Dia tidak berusaha untuk mengikuti apa yang ada gitu. Jadi gue sama-sama bakso, tapi gue memang pasarnya yang berbeda. Nah, meskipun lo pasarnya yang sama, kalau makanan ya udah pasti rasa lah ya yang pertama ya. Kalau rasanya udah sama-sama enak, penyajiannya gimana, kalau misalnya bersih, kalau lo enak, jorok, pasti orang nggak mau juga. Tapi kalau misalnya lo nggak enak, lo cuman bersih doang, ya paling sekali dua kali nyoba. Tapi kalau lo bisa dua-duanya, ya pasti orang akan keterusan kan. Nah kadang kita lupa bahwa kita mau melakukan usaha atau berjualannya apapun, faktor-faktor yang menurut kita bagus, menurut kita baik, konsumen belum tentu, gitu loh. Jadi banyak lah yang gue juga sampai detik ini sebenarnya masih belajar gitu, khususnya di kuliner ya. Gue masih belajar, dan ketika orang ngomong misalnya tempat rame gitu, wah itu pasti pakai Mbak Dukun gitu, pakai ini apa segala macam. Karena buat mereka hanya punya pemikiran yang sempit gitu. Tidak pernah melihat kenapa tempat ini ramai. Oh emang enak, oh emang murah. Kuncinya F&B apa? Kan F dan B. Kalau foodnya nggak enak atau beverage-nya yang gokil, udah lupain. Lo mau tempatnya sekeren apapun, semegah apapun, kalau misalnya tempatnya keren, lo akan datang ke situ, lo cuma pengen experience, lo nggak akan ke sana lagi. Nggak enak mak tempatnya. Cuman di sana mah cuman jadi tempat nongkrong. Tapi kalau foodnya enak, walaupun tempatnya di dalam gang, walaupun tempatnya nggak begitu enak buat selfie-selfian, orang akan balik ke sana karena kebutuhan gue bukan buat nongkrong gitu. Jadi kalau lo mau di bidang apapun, ya kuncinya yaitu harus diperhatiin itu gitu sih. Sip, thank you banget ya Sep. Sukses terus sama bisnisnya, thank you banget, sukses terus sama usahanya. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti. Saya mau menginformasikan mengenai absen.
Jadi silahkan melanjutkan ke langkah berikutnya di platform sekolahmu. Di situ sudah bisa langsung melakukan ke step yang berikutnya. Selanjutnya tinggal di refresh atau tinggal di reload di halaman website atau di aplikasi. Kalau misalnya ada pertanyaan mengenai platform, bisa menghubungi customer service sekolahmu di nomor 081388111756. Nanti bisa menanyakan soal sertifikat, insentif, dan lainnya ke sana. Baik, itu aja. Terima kasih Yosef, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.